Apa itu fantasi? Pemahaman umum menyebutnya sebagai khayalan atau juga imajinasi. Fantasi seringkali dipertentangkan dengan realitas atau kenyataan, atau juga fakta. Pemisahan antara fantasi dan realitas ini lebih banyak memberi dampak negatif daripada positif bagi kehadiran fantasi. Fantasi paling banyak dihargai pada dimensi seni, itu pun tidak sepenuhnya dan sisanya dianggap tidak lebih dari upaya manusia untuk kabur dari realitas. Namun hal ini dibaca sebaliknya di dalam psikoanalisis, terutama bagi Jacques Lacan dan Slavoj Žižek. Premisnya bukan lagi tentang realitas melawan fantasi, melainkan menjadi fantasi sedari awal sudah langsung merepresentasikan realitas. Lantas, apa arti dari itu semua? Sebelum masuk ke analisis tentang fantasi, pertama-tama kita harus mempunyai sedikit pemahaman tentang apa yang dimengerti sebagai realitas. Kenyataan atau realitas secara minimal selalu bergantung pada dasar paradigma sains tentang apa yang nyata, mungkin secara pengujian, teoritis, ataupun logika dasar. Dalam hal ini, kenyataan tidak selalu bisa diamati atau terjadi, namun secara pengujiannya itu dimungkinkan. Seperti menguji kemungkinan seberapa sering saya naik mobil, terlepas saya tidak punya mobil. Sebut saja angkanya yang keluar 3 kali per bulan. Meskipun nantinya saya hanya naik mobil 1 kali saja, bukan berarti perhitungan tersebut tidak benar, melainkan selalu ada faktor lain di luar yang sudah dihitung, sebab perhitungan tersebut terjadi jauh sebelum peristiwa yang terjadi sebenarnya. Perhitungan tersebut dianggap benar secara teoritis atau logis, hanya saja tidak selalu terjadi. Inilah mengapa hal seperti mitos, hantu, ataupun horoskop bintang tidak dianggap sebagai bagian dari kenyataan, melainkan sebatas cerita fantasi dan imajinasi belaka. Mungkin beberapa orang mengalami kejadian dalam mitos, ataupun merasa bertemu atau juga melihat hantu, serta terbantu kehidupannya dengan nasihat horoskop. Namun semua itu tidak dapat diuji, setidaknya melalui penalaran dasar. Sehingga anggapan yang menyebut realitas terlalu rumit dan kompleks sebenarnya tidak bisa dimengerti begitu saja. Sebab pernyataan itu pada dasarnya membawa paradoks atau kontradiksi di dalam dirinya. Jika realitas atau kenyataan begitu kompleksnya, maka sedari awal kehidupan, biologis ataupun sosial tidaklah dimungkinkan mengingat manusia sudah ribuan tahun hidup di muka bumi ini. Seorang saintis sejati tidak akan menyebut realitas terlalu kompleks, melainkan sebaliknya, kenyataan akan selalu bisa dihitung atau diuji, bahkan tentang apa yang akan kita imajinasikan nantinya. Poin pentingnya adalah, meskipun disebut sebagai paradigma sains, bukan berarti hanya bekerja pada ranah formal akademis bagi para saintis saja, melainkan secara minimal selalu sudah diamini oleh semua orang. Contoh paling jelas adalah dalam memahami hukum gravitasi. Bagi mereka orang awam, tentu mereka tidak tahu pasti perhitungan sekaligus pendasaran termasuk konsekuensi lebih jauhnya tentang gravitasi. Akan tetapi mereka semua yakin tidak akan bisa begitu saja melayang atau terbang hanya dengan mengepakkan kedua tangan mereka. Berdasarkan hal ini, secara minimal semua orang adalah saintis. Tidak semua yang terjadi di dalam kehidupan mereka pernah mereka perhitungkan atau diuji melalui pendekatan teori-teori tertentu. Banyak dari mereka bahkan tidak peduli tentang itu semua. Dan mereka secara minimal mengerti apa yang mungkin terjadi sebagai kenyataan, dan di sisi lain, apa yang sebatas fantasi. Yaitu dengan belajar memanjat pohon, Anda nantinya mampu melihat sekitar dari atas. Sedangkan hampir tidak mungkin hanya dengan mengepakkan tangan, manusia bisa terbang begitu saja. Apa yang menarik lagi adalah, pemahaman yang menyebut sains tidak memperhitungkan atau peduli dengan keyakinan, kepercayaan, lalu dengan yang menyebut bahwa keyakinan atau iman selalu satu langkah lebih terdepan daripada sebatas perhitungan atau pengujian belaka, tidak berlaku di dalam analisis ini. Artinya keduanya sudah selalu bercampur atau berjalan beriringan, yaitu suatu keyakinan sudah selalu dirasionalisasikan, dan setiap pengujian selalu dilandasi oleh keyakinan atas metode tertentu yang akan digunakan. Apabila ditaruh pada satu kalimat yang merepresentasikan keduanya, maka menjadi, kami percaya Tuhan karena kami mampu mengukurnya, dan kami menguji Tuhan karena kami meyakininya. Bukankah perhitungan atas pahala ataupun dosa
setidaknya membuka ruang saintifik minimal di dalam setiap wujud keimanan atau ruang agama. Dari sinilah Lacan meradikalisasi Freud melalui pembacaannya atas fantasi. Pada mulanya, fantasi dibaca sebagai yang melindungi seseorang dari trauma. Untuk menghindari dari adegan trauma tersebut, seorang subjek akan menutupinya dengan fantasi yang bekerja layaknya papan poster iklan, yaitu alih-alih harus berhadapan dengan segala rumitnya pilihan produk yang akan kita beli, poster iklan membantu masyarakat secara langsung mengetahui apa yang terdengar indah dan bagus saja. Fantasi di sini dikarakterisasikan sebagai totalitas sensual yang mencoba menjawab apa yang seorang ingin percayai tentang dirinya. Pada perkembangan selanjutnya, setelah tahun 1957, Lacan membaca fantasi tidak pada sebatas pada dimensi eskapisme belaka, melainkan juga sebagai fondasi daripada manusia hidup. Sejak saat itu, istilah fantasi tidak hanya diartikan sebatas fantasi, melainkan apa yang disebut sebagai fundamental fantasi atau fantasi fundamental. Mengapa menjadi fundamental? Sebab fantasi tidak lagi sebatas upaya untuk kabur dari trauma, melainkan fondasi awal dari bagaimana suatu hasrat dibangun, dan di saat yang sama juga untuk hidup. Posisi ini sekaligus membalik peran fantasi yang dari awal dimengerti sebagai upaya untuk keluar dari realitas atau kehidupan menjadi suatu tindakan mendasar untuk membangun kehidupan atau realitas itu sendiri. Alih-alih berada pada ranah imajinasi dan khayalan, sebaliknya fantasi sebenarnya mempunyai struktur yang sama seperti bagaimana logika bekerja. Di dalam seminar 14, Logic of Fantasy, Lacan menyebut desire is the essence of reality, atau hasrat merupakan esensi dari realitas. Singkatnya, tanpa adanya hasrat, maka realitas yang berada di depan kita tidaklah ada atau hancur, pecah, tidak bisa dipahami sama sekali. Hal ini bukan berarti bahwa bagaimana realitas pada dasarnya selalu dibangun secara subjektif, akan tetapi juga yang paling subjektif itu sendiri tidak lain dari bagaimana upaya rasionalisasi itu bekerja, dalam kasus ini, logika itu sendiri. Bagi Zizek, dengan begitu, fantasi bukanlah upaya untuk mendapatkan kepuasan secara fisik ataupun psikis, melainkan menyediakan ruang bagi objek khusus untuk bisa dihasrati. Contoh paling populer dari Zizek adalah bahwa fantasi bukanlah saat seseorang ingin makan es krim, namun tidak punya uang sehingga dia akan membayangkan dirinya membeli dan makan es krim yang diinginkannya. Sebaliknya, letak fantasi yang sesungguhnya adalah berada pada pendasaran mengapa orang tersebut menginginkan es krim dan bukan yang lainnya. Tentu saja, jawabannya bisa dari A sampai Z, tergantung dari seberapa banyak variabel yang ditawarkan, layaknya kerja pengujian sains. Bukankah di sini sains juga bertumbuh pada hasrat dan fantasi? Justifikasi sains pada umumnya akan menyebut logika saintifik bukanlah kerja fantasi, melainkan kerja rasionalitas yang bertumbuh pada fakta dan variabel yang tersedia lengkap dengan pendekatan teori tertentu. Seperti bagaimana mereka memisahkan antara pengetahuan dan keyakinan ataupun tentang realitas dan fantasi. Pertanyaan yang perlu diajukan di sini adalah mengapa ketentuan pengujian seperti fakta, variabel, dan metode serta teori yang digunakan harus ditentukan seperti demikian dan bukan yang lainnya. Sekali lagi, fantasi di dalam psikoanalisis bukanlah gambaran fantastis dari imajinasi tentang segala sesuatu di dalam pikiran ataupun di luar dunia sana. Fantasi justru dibangun melalui konstruksi logis untuk menghubungkan subjek dan objek, atau tentang bagaimana subjek mempunyai relasi terhadap objek. Relasi subjek ke objek ini tidak bisa begitu saja terjadi, melainkan selalu membutuhkan dimensi ketiga, yaitu entitas atau sosok yang bisa menjamin keberlangsungan relasi tersebut. Sosok itu adalah big other atau sosok yang lain besar. Sosok yang lain besar tidak selalu tentang Tuhan, melainkan segala entitas yang punya kemungkinan untuk menggantikannya, seperti nilai fungsionalitas, rasionalitas, standar akademis, ataupun yang paling populer hari ini seperti permintaan pasar. Sosok yang lain besar selalu ada untuk memberi jaminan, melainkan bukan sebagai pernyataan, melainkan sebagai pertanyaan. Lacan menyebut pertanyaan itu di dalam bahasa Italia, "che vuoi?" atau apa yang kamu inginkan. Seorang subjek mendapatkan jaminan tersebut melalui pertanyaan dari sosok yang lain besar. Apa yang dia inginkan dari saya?
Tentu pertanyaan tersebut tidak selalu literal seperti demikian, namun secara mendasar diturunkan darinya seperti apa arti dari hidup ini, apa tugas dari sains, bagaimana menjadi orang baik, ataupun juga bagaimana saya menjadi kaya di era sekarang. Sehingga dari sini, fantasi membantu memberikan jawaban subjektif terhadap pertanyaan tersebut melalui formulasi jawaban. Jika saya melakukan ini, maka saya akan menjadi, atau jika saya menuruti dia, maka saya bisa, atau juga saya tidak akan sukses jika saya tidak. Meskipun porsi jawaban tersebut bersifat fantasmatik, namun bagaimana mereka bekerja selalu bergantung pada ruang logika yang menopangnya. Artinya, alur pertanyaan dan jawaban yang tersedia tidak begitu saja muncul, melainkan dari kesatuan faktual dan rasional di sekeliling mereka. Jika kita kembali menengok pada standar sains yang menyebut mitos dan hantu bukanlah bagian dari realitas, melainkan bersifat fantasi subjektif belaka, maka bukankah dimensi anti-sains itu sendiri juga bagian dari saintisme itu sendiri? Berdasarkan dari analisis kami tentang fantasi, bagi psikoanalisis bahwa pada dasarnya, fantasi di dalam dirinya tidak bisa bekerja sendiri. Seperti paradoks klasik yang mempertanyakan, apakah kita bisa membayangkan yang tidak ada? Fantasi tidak akan bekerja tanpa logika yang mendasarinya, termasuk variabel dan referensi di sekitarnya. Artinya, logika bukan sesuatu yang terpisah dari fantasi ataupun imajinasi, melainkan sumbernya sebagai fantasi fundamental. Segala disiplin mempunyai logikanya masing-masing. Untuk menyusun fantasi mereka, tidak ada yang paling benar di antara mereka selain untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berbeda dari sosok yang lain besar. Terakhir, apa yang diperlukan dari standar umum sains terhadap realitas adalah dorongan radikal bahwa realitas bukan hanya sesuatu yang selalu bisa dihitung ataupun diuji, melainkan harus difantasikan atau diimajinasikan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, bagaimana berhadapan untuk bahkan mengelola fantasi fundamental tersebut yang sekaligus dasar dari cara manusia berpikir termasuk memahami dunia. Meskipun disebut fantasi, namun bukan berarti itu tidak nyata, palsu, imajinasi belaka, sehingga tidak relevan terhadap cara kita melihat dunia sekaligus berkehidupan. Apa yang ada bukanlah dualisme realitas dan fantasi, melainkan keduanya sudah selalu hadir bersamaan. Zizek menyebut, jika salah satunya dibuang, maka struktur pemahaman kita terhadap segala sesuatu akan runtuh. Layaknya kerja dualisme pengetahuan dan keyakinan, keduanya juga tidak bisa berdiri sendiri, melainkan menopang fondasi satu sama lain. Salah satu kutipan terkenal dari Lacong adalah ketidaksadaran terstruktur layaknya bahasa. Maka fantasi sebagai fondasi atas ketidaksadaran justru yang menopang fungsi mendasar komunikatif di dalam bahasa. Fantasi tidak bisa dimengerti dalam kerangka sempit subjektif belaka, melainkan sudah selalu terbagikan ke semua orang yang ikut berpartisipasi di dalam setiap kerja bahasa. Bukankah nilai komunikasi di dalam bahasa diuji secara radikal saat kedua orang berbahasa berbeda, berkomunikasi menggunakan 1-2 kosakata tanpa tata bahasa yang benar? Pada kejadian demikian, fantasi nampak paling jelas berusaha untuk menghubungkan mereka, bukan sebagai yang di luar logika, melainkan justru yang paling logis, sebagai bentuk lain dari logika itu sendiri. Karenanya, cara berhadapan dengan fantasi bukanlah dengan menyingkirkannya, melainkan melewatinya atau menembusnya, atau di dalam istilah psikoanalisis disebut sebagai traversing the fantasy. Berbeda dari standar anjuran psikologis yang selalu bertumpu pada upaya untuk memisahkan ataupun memberikan cara untuk menyeimbangkan keduanya, psikoanalisis mengambil satu langkah lebih radikal, yaitu traverse atau menembus, bukan dengan meninggalkan fantasi, melainkan dengan sungguh-sungguh meyakininya. Meminjam istilah Zizek, apa yang jauh lebih berbahaya dari kabur dari realitas menuju ke fantasi adalah mereka yang kabur dari fantasi dan lari ke realitas. Fantasi di sisi lain jauh lebih brutal dari realitas, sebab fantasi bukan hanya menampakkan batasan dan kekurangan kita, fantasi sudah selalu merangkainya dan menarasikannya sebagai yang real. Layaknya ide tentang kematian, kita bisa menghitung dan menguji kapan dan bagaimana kematian akan datang. Namun hanya melalui kerja fantasi, kematian tidak lagi akan datang, melainkan selalu seolah-olah berada di sekitar kita. Bukankah semakin dekatnya diri kita dengan kematian, di sisi lain
memberi semangat untuk hidup lebih baik dan berdampak besar bagi yang lain. Hal ini tidak dimengerti dalam perspektif agama tentang balasan Tuhan bagi mereka yang mengikutinya tentang kehidupan setelah kematian, melainkan harus diartikan kontra dengan tendensi religius, yaitu hanya dengan meyakini kematianlah kita bisa melawannya, yaitu bukan dengan memperlama kehidupan, akan tetapi meyakini apa yang kita lakukan akan bernilai kekal, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi banyak orang, seolah-olah kematian itu tidak pernah terjadi. Melalui perspektif psikoanalisis, hanya mereka yang menganggap serius fantasilah yang bisa menghidupi dunia ini sepenuhnya, dan tidak akan takut terhadap konsekuensi kompromis dari perhitungan semata.